Hari ini saudara, saya akan baca berikan firman Allah hanya singkat saja, nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 3 jam. Jadi saudara bisa tahun baruan kembali sampai tahun depan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan baik? All the time? Setiap detik? Setiap hari? Setiap waktu? Amin. Saya dalam memasuki tahun 2016 kemarin, malam-malam saya pergi sama Tio, pergi ke Paramata, karena kami nggak bisa pergi ke City. Rasanya kalau pergi ke City bukan lihat fireworks, tapi saya akan lihat bintang di kepala saya, karena pusing. City katanya macet, jalan aja susah, jadi kita pilih ke Paramata, walaupun kembang apinya jam 9, tapi saya percaya cukup buat kami. Gede lagi, luar biasa, tapi kami salah strategi. Tapi dia di tempat 9 kurang 10, 10 menit kurang jam 9, kita pikir fireworknya di seberang. Jadi kita bertiga, ayo cepet supaya dapat tempat. Kita ke seberang. Begitu sampai tengah jalan, fireworknya tempat kita dulu. Yang belah sini ketutupan gedung. Ya, ayo, wah, kita sebisanya kita rekam, kita lari ke sono. Begitu sampai sono, penuh orang. Kita ke jembatan. 5 menit nonton, firework selesai. Tuhan baik all the time. Kita mau nonton fireworks, kita lari-lari di situ. Haleluya. Saudara, Happy New Year. Setiap orang yang tahu bahwa tahun 2016 adalah tahun yang luar biasa buat orang Kristen, karena banyak nubuatan terjadi di zaman ini yang katakan begini, bahwa revival akan terjadi di Indonesia. Kalau orang Indonesia dapat revival, ada kebangunan rohani. Saya percaya di Sydney orang-orang Indonesia juga terjadi kebangunan rohani. Bilang sama teman sebelahnya, revival man. Nah, sebelahnya bilang, kita ngalami semua. Dan mungkin pengalaman kita ini pengalaman yang akan luar biasa di tahun 2016. Tapi sudah ingat, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana mungkin ada banyak hal-hal yang buruk terjadi di tahun 2015. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sayang sama kita, amin. Tuhan rindu kita menerima hal-hal yang baik, amin. Karena apa yang baik, apa yang luar biasa datang dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih pencobaan. Iblis yang kasih pencobaan. Tuhan selalu kasih yang baik. Tapi Tuhan janji begini, kalau kau mengalami pencobaan, dia janji begini, dia akan berikan kekuatan buat saudara, sehingga kau sanggup menanggungnya. Pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Itu luar biasa banget Tuhan, betul nggak? Luar biasa banget. Itu bonus tuh. Udah nggak melebihi kekuatan manusia. Ayat berikutnya bilang begini, kalaupun kau sampai dicobai, aku akan berikan jalan keluar buat kamu. Wih, itu artinya udah dapat cendol, dapat es krim, terus belakangnya makan durian, jangan minum bir, stroke. Jadi banyak hal yang akan terjadi di tahun 2016, saudara. Dan ini sudah dekapan kasihnya itu selalu luar biasa dalam hidup saudara. Saya kayaknya berdiri aja. Di sini kayaknya saya pendek banget kan? Nggak kelihatan. Dekapan kasih Allah buat saudara ini luar biasa loh. Nggak ada duanya loh. Dia mendekap kasih Natal, ini cerita Natal. Oh, dia mendekap saudara, apapun yang akan terjadi dalam hidup saudara. Dan God is good all the time. Tuhan itu baik dalam segala waktu. Nah, hari ini saya akan lanjutkan janji saya bahwa khotbah ini berlanjut dari yang minggu lalu. Jadi kalau saudara waktu akhir tahun saudara akan datang ibadah, saudara bisa dengar di YouTube khotbahnya. Langsung aja cari di YouTube ICFC. Nanti saudara akan terima satu khotbah. Terima kasih buat orang-orang rekam video. Kalau sudah lihat ke belakang, itu yang baju foto orang ganteng seantero jagat itu. Dia merekam saya sedang berkhotbah. Dan beberapa khotbah nanti akan direkam dan masuk ke YouTube. Jadi saudara bisa nikmati. Kalau ada orang, saya suka begini saudara, kalau ada orang yang kebetulan lagi mengalami masalah, dan masalah itu kena dengan khotbahnya sama, bisa menguatkan, saya kirimin linknya supaya dia dengan firman Tuhan. Ya, pertama kali saya datang di sini 2013, saya bilang begini kan, orang yang tidak goyah ada badai, dia apa? Dia orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Batu karang itu Yesus. Dan firman itu adalah yang dikeluarkan oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus, bisa memberikan saudara kekuatan. Karena itu kalau saudara miss yang minggu lalu, nggak datang, dengarkan di YouTube, ada khotbahnya sehingga saudara bisa mengerti apa yang akan kita katakan hari ini. Saudara, kita lihat di sini, ya saya janji sama saudara kita akan bahas Kolose 2 ayat 6 dan 7. Coba kita baca ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Ucapan syukur. Jadi di sini sudah dikatakan kamu telah menerima Yesus. Siapa di sini yang merasa, tahu, yakin dalam hidup saudara punya Yesus? Angkat tangan tinggi. Semua punya Yesus. Semua dalam hati saudara ada Yesus dalam hati saudara. Sudah menerima Yesus. Kalau sudah menerima Yesus seperti sudah lakukan di tahun-tahun yang lalu, tahun 2015, kalau sudah ada Yesus dalam hidupku, dan ini yang harus kita lakukan di tahun 2016. Nomor satu, tetap hidup di dalam Dia. Kata hidup, tetap hidup ini sini, continuously, continue, terus menerus hidup di dalam Dia. Jangan hidup di dalam yang lain. Lagi sekali, kayaknya sudah melihat saja kok kayak masih mata-matanya masih mata 2015, belum mata 2016. Kalau mata 2016 terjadi revival di mata saudara. Amin. Coba lihat sebelahnya, tanya, mata gua mata apa gitu? Jangan-jangan mata keranjang. Matanya mesti mata revival, mata pencerahan, mata pewahyuan. Enggak, mata-mata yang senang dong. Masa mata gini? Ini mah belum terjadi udah sedih. Ada, punya pengharapan dalam Yesus, betul? Tetap continuous dalam Tuhan. Jangan yang lain. Jangan hidup di dalam kesedihan. Jangan hidup di dalam hal yang mengecewakan. Mungkin 2015 banyak saudara mengecewakan. Hati-hati kopinya ketendang. Saya nggak mau beli lagi. Betul nggak? Jangan hidup dalam kekecewaan masa lalu. Tetap hidup di dalam Dia. Jangan kembali lagi ke masa yang lalu. Jangan lagi hidup dalam roh-roh yang lama. Jangan hidup dalam penyembahan-penyembahan yang lama. Karena tahun 2016 saudara harus tetap hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan hidup yang lain. Ini jelas-jelas Tuhan ngomong, kau sudah menerima Kristus, jangan hidup dalam yang lain. Hidupi hidupmu itu tetap bersama dengan Yesus. Ikuti cara hidup Yesus. Tetap di dalam pengajaran Yesus. Tetap di dalam firman Tuhan. Karena itu saya anjurkan begini saudara. Mulai 2016 bikin resolution dalam hidup saudara. Resolusinya begini. Saya mau baca firman Tuhan tiap hari. Nah kan yang amin cuma separuh. Saya mau baca firman tiap hari. Nah, baca firman tiap hari. Bilang sebelahnya lagi, saya makan suruh terus kan supaya nggak ngantuk. Tahun 2016 bilang begini, baca firman tiap hari ya. Sebelahnya bilang, janji lo ya, janji ya. Udah bilang ho-ho. Tahu ho-ho? Ho-ho itu bahasa Indonesia. Haleluya. Ho-ho itu artinya amin. Amin itu artinya iya kan? Saya jelasin lagi, takut lupa. Ya itu kalau orang Indonesia bilang, iya, bilang ho-ho kan? Kamu udah makan? Oh, kan gitu. Jadi artinya iya. Amin itu artinya iya. Jadi amin sama dengan ho-ho. Ada ho-ho? Ho-ho. Amin. Tahun 2016 harus tetap baca firman. Karena firman itu yang membuat saudara tetap hidup dalam Dia. Nggak ada cara lain. Jangan hidup di tempat yang lain, saudara. Jangan hidup, jangan berpindah ke hal yang lain. Ingat, Yesus Kristus tetap Tuhan saya. Walaupun mengecewakan hidup saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun banyak pencobaan hidup saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun masalah-masalah menghajar saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Ingat, minggu lalu saya bilang apa? Semua yang baik datang dari atas Bapa yang kekal. Pencobaan datang dari iblis cuma untuk menghancurkan saudara, cuma untuk membunuh saudara. Tapi padahal Tuhan bilang pencobaan itu enggak melebihi kekuatanmu. Kalau engkau dicobai, engkau akan dapat pertolongan dari Tuhan. Bertahan terus, tetap hidup dalam Dia 2016. Amin. Mau melakukan itu buat Tuhan? Jangan pernah pindah. Jangan pernah mengatakan, gak ada Tuhan. God is not real. Pernah nonton film itu apa tuh? Ya betul ya. God is not. God is dead. God not exist. Yang mana benar? Dua-duanya gini. God not exist. God is dead. Betul ya? God is dead maksudnya. Jangan mau orang bilang di depan sekarang ini filosofi banyak di luaran.
Mana Tuhan? Mana ini? Mana itu? Jangan. Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Nomor 1, tetap hidup dalam Dia. Nanti tanggal 31 Desember 2016, saudara buka lagi tentang firman saudara atau lihat lagi YouTube. Hari ini, evaluasi apakah saya tetap dalam Dia. Amin. Yang kedua, dikatakan di Kolose, berakar di dalam Dia. Oh, berakar dalam Dia. Jadi 2016 yang musik ICFC lakukan, jemaat lakukan lagi nih, berakar terus ke dalam Tuhan. Jangan berakarnya di tempat lain. Jangan berakarnya di pub. Jangan berakarnya di kekecewaan saudara. Jangan berakarnya di kemarahan saudara. Jangan berakarnya di segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Jangan berakarnya di tempat lain yang makin lama makin dalam, makin lama makin terjerumus. Enggak, berakarnya itu harus di dalam Tuhan Yesus. Karena begitu berakar dalam Yesus, saudara pasti akan bertumbuh. Istri saya senang pohon, saudara. Kalau sudah datang ke rumah saya itu seperti ini. Jadi kalau masuk tuh, begitu masuk rumah saya, langsung Gak bercanda. Rumah saya bagus kok, kata saya. Pohon ini sudah, ini saya mesti keluarin kali. Pohon gak berantakan kan tanahnya. Saya kan, ya kalau berantakan gua yang ini soalnya. Kayak gini. Ini, pohon ini, dia gak bisa gini bagusnya kalau gak ada akarnya. Ini kok sudah bingung sama pohon sini, lihat ini. Ini pohon ini gak bisa hijau kalau nggak ada akarnya, karena dia nggak bisa ngisep air. Coba, ya kecuali pohon ini ya, pohon jet mah ditusuk 2 hidup ya. Nah, tapi ada pohon lain, salah kasih contoh saya. Pohon lain kalau nggak ada akarnya, nggak bisa hidup. Tante Sweety senang nanam tuh, Tante Deca senang nanam, betul Tante? Betul. Coba ke rumah Tante Deca, pohonnya luar biasa, bisa nyasar sudah. Oh ya, dalam banyak macam Tante Sweety pohon tamannya dibangun, luar biasa. Karena ada akarnya. Coba tanam daun, bisa? Nggak bisa. Coba ini ya, nggak bisa. Harus ada akarnya. Kalau saudara berakar, baru saudara akan berbuah. Kalau saudara berakar, baru daun saudara akan hijau. Akar saudara harus kuat. Bagaimana caranya berakar? Baca firman, dekat dengan Tuhan. Ingat apa yang Dia katakan dalam hidup saudara. Tahun 2016 saudara, saya sudah katakan berminggu-minggu lalu, dunia ini makin lama makin rusak, betul? Makin rusak, filosofi makin banyak, penipuan orang Kristen makin susah. Kita harus berakar supaya waktu angin datang kokoh. Saya punya pohon depan rumah saya, pohon apa namanya? Yang nyebelin itu, yang bikin saya nyapu tiap hari. Bukan itu loh, yang kayunya lepas-lepas itu apa itu? Yang pohon panuan itu loh. Hah? Itu. Apa tuh? Entus itu, sintus. Ya, susah namanya. Itu nyebelin Pak Julius, Tuhan Julius. Itu nyebelin banget tau gak? Pak Julius berdiri. Ini nyebelin banget pohon ini. Sorry, dimaafkan 2016. Dia di badannya kayak gini tuh. Wah, ini ya depan, belakang, ujung, kiri, kanan, lepas-lepas saudara. Jelek pohonnya minta ampun, tapi suburnya minta ampun. Kayak gini. I love you, bro. Makanya dia pilih kalau istri agak kurus. Saya tahu, biar berimbang. Ya, keturunan baik. Kasihan deh. Jadi waktu besar pohonnya saudara, waktu saya mau nanam di sekitar pohon itu waktu baru segini gegali, sudah ada akarnya dalamnya, besar akarnya. Saya nggak bisa pantesan nih pohon kok kuat banget ya, padahal saya meracuni. Nggak bisa. Tolong bercanda, kita saya tangkap direkam saudara. Gak bisa dicangkul, ada akar besar. Cangkul ada, Om Yayang kasih saya pohon, saya tanam di depan. Begitu saya nyangkul, wih,
akarnya besar, saudara. Pantesan daunnya banyak, yang bikin saya susah. Tiap hari kudu nyapu padahal strata. Tapi nggak bisa strata 3 minggu sekali. Kalau saya nunggu 3 minggu, rumah saya hilang daun semua. Karena akar kuat, daunnya bertumbuh. Saudara kalau mau berbuah, saudara mau melihat hasil dalam hidup saudara, saudara mau berkembang dan berbunga dalam hidup saudara, saudara mau mendapatkan kekuatan dalam hidup saudara, berakar dalam Yesus tahun 2017. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, dibangun di atas Dia. Saudara-saudara sudah didapatkan fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hal yang berikutnya kau lakukan di dalam 2016, tetap membangun diri saudara di atas batu karang yang teguh. Saudara pernah lihat orang membangun rumah nggak? Di tempat saya sudah di Oxley Park, itu kira-kira jauh dari sini. Itu Oxley Park, itu banyak rumah-rumah dibeli, rumah-rumah tua dibeli. Lalu kemudian rumah tua dibeli lalu dibongkar, lalu dijadikan villa-villa. Villa-villa dibelikan apa itu namanya? Townhouse. Jadi saya sering lari pagi kan, setiap hari keliling lari pagi supaya badan saya kurus, ya kan? Kayak saya kan sekarang kurus, perutnya doang nggak bisa susah. Kemudian lari keliling, selalu saya lihat. Jadi tiap hari saya lihat pertumbuhan rumah itu. Dari mulai bulldozer datang, menggali tanah, dipasang fondasinya, didiemin fondasinya. Kok sudah seminggu itu nggak ada yang kerja di situ ya? Tapi rupanya menunggu sampai solid foundation, sampai kuat fondasinya. Lalu setelah itu baru datang tukangnya mendirikan kayu-kayu, rangka-rangka kayu rumah, dan setelah itu dia tumpuk batu-batu bata. Saya lihat prosesnya tiap hari, lalu saya berpikir ini sambil lari, Tuhan, itukah yang Engkau bilang bahwa aku harus dibangun di dalam? Tapi rumah itu nggak bisa dibangun kalau saya nggak punya fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat, Alkitab bilang dasar yang teguh adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu dia mati buat saudara, korbankan nyawanya buat saudara, supaya saudara dan saya punya fondasi yang kuat, di mana di atas fondasi itu, saudara dan saya dibangun di atas Dia. Tahun 2016, bukan saatnya kita diam-diam relax-relax dalam Tuhan. Nah, kita harus tetap bangun hidup kita dulu. Dengan cara apa? Tuhan melatih karakter saudara. Jadi kalau ada orang nyebelin sama saudara, jangan kecewa. Tapi justru waktu ada orang nyebelin dari saudara, saudara bilang begini, saatnya saya melatih karakter. Saya ini, Tio ini lagi meranjak dewasa. Teenager saudara. Saudara tahu kalau teenager itu maunya banyak. Dari mulai A, B, Z. Kadang-kadang hati saya sabar. Tapi kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang ngomel juga. Tapi pada saat kita mengalami hal yang susah, sesuatu yang menantang hidup kita, bukan saatnya kita berbuat dosa. Tapi coba kita untuk melatih karakter kita setiap hari. Kemarin tanggal 1 saya, Tio sama Herni bertiga di Ranjang, kita ngomong apa yang kamu, the good thing yang kamu alami tahun 2015. Apa yang the best thing yang kamu alami 2015. Oh dia cerita, saya cerita, dia cerita. Baru nggak boleh tahu rahasia pribadi. Kalau saya tanya 2016 apa yang kamu harapkan terjadi? Wah dia mau ngomong ini, saya mau begini, family-nya begini, saya mau ini, so itu. Satu dia bilang ini, Dedi mami. Ini saya kasih bocoran. Dia maunya ya. Dia kan udah teenager, udah gede. Teenager itu punya tren fashion sendiri, mami. Kalau Tio pakai baju teenager, jangan komplain. Soalnya kita berdua suka bingung. Sekarang anak sekarang itu bawahnya tuh kayak gitu, dilipat-lipat ada karet. Terus udah naik-naikin. Pak kita bilang ya, ini mau pakai mau ke gereja, mau kebanjiran. Dia Dedi. Komplain terus. Pakai jaket, pakai topi, lu pakai topi terus, ya. Jadi lah, tahun 2016 nggak boleh komplain soal fashion. Daddy is old, don't understand the teenager like fashion. Wah. Jadi kita bilang ya dah, boleh dah, silakan dah pakai, tapi kalau itu inappropriate, saya mau tegur. Dia bilang, iya. Kenapa jadi saya cerita baju ya?
Yang pasti sudah harus dibangun dalam Tuhan. Harus ada dasar yang teguh. Yesus Kristus sudah dibangun, karakter sudah dibentuk. Supaya kalau lihat sesuatu nggak langsung berbuat dosa, berbuat hal negatif. Amin. Sudah mau dibangun, sudah mau melatih hidup sudah dengan karakter Kristus. Bilang sama teman sebelahnya, saya mau berlatih dalam karakter Kristus. Nah, kan ada yang nggak nengok. Nomor 3, nomor selanjutnya. Nah saudara, pada saat kita sudah dibangun di atas Dia, yang terakhir bilang ini, bertambah teguh di dalam iman. Ini hasilnya saudara. Makin lama makin teguh, makin lama makin teguh, makin lama makin teguh. Kenapa? Karena kita belajar dari firman. Kita tetap dalam Tuhan, kita berakar dalam Tuhan, kita dibangun dalam Tuhan. Automatically iman kita tambah hari tambah teguh, karena kita lihat Allah bekerja dalam hidup kita. Saya percaya 2016 bukan tahun yang biasa kok saudara, tapi tahun yang luar biasa kok saudara. Sudah dibentuk, diotak-acik sama Tuhan, dicongkel sama Tuhan, dipoles lagi sama Tuhan, supaya makin lama makin bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi jangan takut 2016 mengenai masalah, tapi ambil masalah itu. Dia bilang gini, masalah biasa, karena Allahku luar biasa. Masalah, aku bikin kendaraan untuk aku makin maju dalam Tuhan. Masalah, aku bikin dia tontak-panting dalam hidupku. Amin. Jadi jangan khawatir tentang masa depan, serahkan sama Tuhan. Nah, berikutnya saudara, pada saat dia bilang bertumbuh dalam iman, saya mau bilang begini, di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11, dikasih contoh iman-iman yang ada dalam hidup orang-orang percaya. By faith, di Ibrani 11, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Amin. Ibrani 11 katakan, by faith, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. By faith, Henok terangkat ke surga supaya ia tidak mengalami kematian. By faith, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan iman, Abraham taat dan berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, lalu diam di tanah yang dijanjikan. Dengan iman, Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Dengan iman, Abraham mempersembahkan Ishak. Dengan iman, Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dengan iman, Yakub ketika hampir waktunya makan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Dengan iman, Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan kepada tulang belulangnya, tentang tulang belulangnya. Dengan iman, Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Dengan iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, meninggalkan Mesir dan mengadakan Paskah dan percikan darah. Dengan iman, mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Dengan iman, runtuhnya tembok-tembok Yeriko. Dengan iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Dengan iman, banyak cerita-cerita Alkitab tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simson, tentang Yefta, tentang Daud, tentang Daniel, tentang para nabi. Dengan iman, mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan. Dengan iman, singa gak bisa makan mereka. Dengan iman, saudara sanggup menembus tahun 2016. Dengan iman, penyakit akan sembuh. Dengan iman, kau bisa mengalahkan segala perkara. Dengan iman, kau akan melampaui segala masalah. Dengan iman, kau bisa mengatasi segala persoalan dalam bisnismu. Dengan iman, hidupmu akan diberkati. Banyak contoh-contoh iman dalam Alkitab. Karena itu masuki 2016 dengan iman. Jangan dengan orang lain. Maksudnya jangan cari orang namanya iman. Bukan itu maksudnya. Tapi dengan iman kepada Yesus. Lagi tanggal 31. Ya. Jedar. Happy New Year. Happy New Year. Engkau melangkah detik pertama 2016. Amin. Apa yang kau akan bayangkan di 2016? Apa saudara akan bayangkan? 2016 saya masukin, bisnisku akan bangkrut. 2016 penyakitku gak akan sembuh. 2016 keluargaku akan hancur. 2016 anakku akan rusak. 2016 aku gak dapat kerja, susah. 2016 aku gak bisa gini. 2016 aku gak bisa. Stop.
Ganti kalimat saudara. Belum terlambat. Masih hari ketiga. Belum hari keempat. Mulai ganti perkataan saudara, bilang begini, 2016 hidupku akan berhasil, 2016 hidupku akan diberkati, 2016 Tuhan akan tolong saya, 2016 Tuhan akan sembuhkan penyakit saya, 2016 aku akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Dengan iman aku masuki 2016. Amin. Bilang sebelahnya lagi, dengan iman, Bo. Bilang sebelahnya, nama saya bukan Bobo. Karena banyak orang masuk 2016 udah takut duluan. Udah takut duluan, udah bingung duluan. Oh, saya bagian begini, saya akan begitu. Enggak, saudara. Dimanapun saudara ada, masukin 2016 dengan perkataan, aku akan sanggup melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. 2016 akan menjadi hal yang luar biasa buat saudara. Oh, suaminya kurang ajar, biarin 2016 dia akan berubah. Istriku cerewet, biarin 2016. 2016 dia akan mengalami perubahan luar biasa. Amin. Ini kok wajahnya rada-rada agak suami gua bisa berubah, istri gua bisa berubah. Stop. Saya sebagai gembala saudara mengajak saudara begini. Yuk sama-sama jalan dengan iman. ICFC akan melebihi apa yang dilakukan 2015. Karena Tuhan menyediakan perkara-perkara besar. Amin. Jadi jangan khawatir tentang masa depan. Karena itu saudara, kita akan menikmati, mengalami betapa besarnya Tuhan. Hati kita akan melimpah dengan syukur, kalau 9 tadi. Karena itu kalau kita masuki 2016 dengan iman, dengan tahu Tuhan melakukan perkara yang besar, walaupun ada tantangan, walaupun ada pencobaan, walaupun hasilnya nggak seperti yang kita harapkan, tapi dengan iman kita bilang God is good all the time, and all the time God is good. Segala perkara bertanggung dalam Dia. Dan kita dengan iman percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Dengan iman kita masuki dengan katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Maka hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. 2016, ucapkan syukur sering-sering. Kalau saudara kenal Allah saudara, kalau saudara tahu Allah saudara tuh nggak begitu sama duit saudara, sama harta saudara, dengan apa-apa saudara enggak, dengan korban saudara. Dia bilang begini, yang ku kehendaki itu ucapan syukur. Saudara bersyukur nggak punya Allah seperti Yesus. Ingat cerita Natal berapa tuh? 3 minggu lalu tentang Revelation, cerita Natal diketahui. Allah saking sayangnya sama saudara, itu dia mengalami segala sesuatu, mengalami peperangan waktu dia lahir, cuma supaya saudara mempunyai kesempatan diberkati. Jadi masuki 2016 dengan iman, dengan ucapan syukur. Memang saudara, hal ini merupakan progres, suatu jalan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan ini, kekristenan itu ya dimulai bukan dari seperti Kristus. Lagi ya, kekristenan itu mulainya bukan dari seperti Kristus, tetapi karena Kristus. Bisa ngerti nggak maksud saya? Yang ngerti gini, jangan ngerti gini, yang bingung gini. Kekristenan itu nggak mulai tiba-tiba diselamatkan terus saudara jadi seperti Kristus, enggak. Kekristenan itu mulainya saudara dan saya ini waktu mulai seperti orang-orang berdosa, belum dibentuk. Mulainya karena Kristus, tapi bukan seperti Kristus. Begitu selamat jadi enggak, mulainya karena Kristus. Tapi perjalanan hidup kita tahun demi tahun, 2002, 2003, 2010, 2013 harus ada progres. Makin lama makin seperti Kristus, makin lama makin seperti Dia, makin seperti Yesus dalam tingkah lakuku, dalam perbicaraanku, dalam pikiranku, dalam semua tingkah lakuku. Aku jadi makin lama naik, ada progres seperti Kristus. Tapi ini bisa terjadi kalau apa? Kalau kita tetap dalam Kristus, kita berakar dalam Kristus, kita dibangun dalam Kristus. Amin. Dan kita pakai iman, karena gak bisa sudah maju sendiri, pakai iman. Nah,
firman ini di tahun 2016. Nanti ada tes tanggal 31 Desember. Ada ujian. Apakah sudah tetap dalam Kristus? Jangan tiba-tiba ada orang bicara, mana Yesus itu gak ada. Mulai dah. Mbak, Nabi Yesus ada gak ya? Nggak mungkin penyakitmu. Mulai bimbang. Oh, ini kamu tuh keluargamu udah begini, udah lupain aja. Mulai bimbang. Nah, tunggu. Allahku tetap luar biasa. Sudah. Saya mau kasih ilustrasi sebagai penutup. Saya minta tolong Edi, mana Edi? Mana Edi? Oh, ini orang ganteng santai. Oh, tadi dia ya, ganteng, saya salah saya. Ini sejak ganteng. Ilustrasi ini sudah saya sudah saya pakai dulu. Saya dapat ide dari Francis Chan, Pastor Francis Chan. Saya pernah pakai ini untuk membuat saudara mengerti perjalanan hidup. Tapi saya akan ubah sedikit, bisa dekat perjamuan kudus. Perjalanan hidup manusia itu seperti kayu ini, saudara. Saudara mulai dari Kristus, kan? Gak usah, saya punya iman. Gak usah dipegang. Mudah-mudahan gak jatuh. Kalau jatuh ya ke bawah, ke atas. Perjalanan hidup manusia adalah seperti batang ini, saudara. Dan pada saat kita mulai hidup kekristenan kita mulai melangkah-langkah yang pertama. Doakan saya. Lalu saya mulai melangkah di tahun yang kedua kekristenan saya. Saya melangkah ketika ini. Lalu mulai terjadi, makin tinggi saya melangkah, makin angin makin kuat, makin saya nggak balance, makin saya bingung, makin saya lupa. Aduh, nggak ada pegangan. Tetapi ingat, peganglah tanganku, Roh Kudus. Tahun 2015 setiap hari. Lalu papa saya datang. Om ya, Om Dayang potoknya gede, kalau belas ya. Saya nggak tahu, tapi tangan Tuhan memegang saya. Saya tetap berjalan, menjadi makin naik. Anginnya makin kencang. Takut tuh saya mau jatuh. Enaknya punya jemaat, punya masuk. Ada angin kencang. Masih bisa tahan nggak? Udah makan kan? Lalu saya naik lagi 2015 Desember. Mau jadi seperti Kristus, hidup saya makin kencang. Lalu saya tiba-tiba angin deras, pencobaan datang, sakit penyakit, bangkrut bisnis, anak begini, anak begitu, suami ini. Jangan jatuhin saya. Tolong Tuhan. Lalu Tuhan menarik tangan saya kembali. Kembali saya berjalan. Tapi saya harus tetap berjalan supaya saya sampai tujuan menjadi seperti Yesus. Saya harus tetap dalam jalur di dalam Tuhan. Saya harus berakar di dalam Tuhan. Saya harus dibangun dalam Tuhan. Tahun 2016 saya berjalan. Apa yang terjadi? Nggak ada yang tahu. Saya belum nyampe. 2016 belum terjadi. Saya percaya, kalau itu terjadi, saya punya tangan Tuhan yang kuat. Saya punya tangan Tuhan yang selalu menekan, yang selalu ada memegang saya. Tapi banyak manusia, Pak, ini dia, udah jadi orang Kristen tahun 2012, orang Kristen begini ya, takut, bingung, jadi ngapain? Nah, kalau nggak maju, takut. Maju dikit, nanti gua jatuh. Nyampe ke ujung, kagak nyampe. Mau sampai 2020, mau nyampe 4.000 nggak nyampe. Begini aja terus. Si John mana? Tuh, di situ. Ngapain? Ngerondang, cek orang Sunda. Nonggeng. John, udah sampai mana kekristennya? Ya, begini-begini aja di rumah gua.
Tuhannya bagaimana? Tapi kita nggak boleh begitu, saudara. Tahun 2016, ada tangan Tuhan, saya mau maju. Satu saat nanti, nggak tahu kapan, mungkin 2020, satu saat nanti saya akan menjadi seperti Yesus. Amin. Dia akan menjadi Tuhan saya, dan saya akan sempurna seperti Dia. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala kekhawatiranmu dalam doa dan permohonan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau katakan dalam saudara 2016. Dan ini yang Tuhan lakukan buat saudara di 2016. Jadi masuki 2016 dengan satu hal yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mati di kayu salib bukan dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang mahal.